Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Sasi, NPM 33180004 semester 4A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kami tentang kultur jaringan. Nah, yang pertama itu regenerasi protokorum in vitro dan aklimatisasi planet anggrek atau Cibidium hartinahianum, JB, Kombar, dan Nasidium. Yang berikut bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah bahan yang digunakan yaitu kecambi biji anggrek yaitu protokorum. Metode ini digunakan dalam penelitian tersebut yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Yang berikut hasil yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan terdapat dua bagian yaitu tahap induksi akar hasil analisis statistik. Untuk tahap induksi akar C. hartinahium menunjukkan bahwa konsentrasi IBA dan NAA masing-masing sebesar 0,1,3,5 tidak dan panjang akar. Tahap yang kedua adalah tahap hardening dan aklimatisasi hasil analisis statistik terhadap peningkatan presentase kelayunan yaitu jumlah daun yang layu dan total daun yang ada namun tidak nyata oleh tipe hardening. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah penelitian ini mengawali perbanyakan masal C. hartinahium yang dimulai dari multiplikasi protokom menggunakan media dasar KCA dan induksi akar hingga tahap pembesaran dan media selama 2 bulan dengan suhu 26 sampai 27 derajat Celcius dengan gula 20 gram kemudian diaklimatisasi. Yang berikut multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis eksplan pada 6 genotip tebu atau Scakharum officinarum L. Tebu atau Scakharum officinarum L merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia selain menjadi tanaman utama penghasil gula dan pakan ternak. Yang berikut bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Bahan itu pucuk tebu berukuran 1,0 sampai 1,5 cm yang diperoleh dari tanaman yang dirawat di rumah kaca. Metode ini digunakan itu rancangan acak lengkap atau RAL yaitu genotip tebu dan cernik eksplan. Hasil yang digunakan dalam penelitian tersebut terdapat 3 bagian yaitu yang pertama daya hidup eksplan, presentasi eksplan hidup yang tinggi hingga subkultur ke-9 menunjukkan bahwa eksplan memiliki daya hidup yang tinggi. Yang berikut pertumbuhan tunas in vitro per eksplan. Tunas in vitro tebu masih aktif beregenerasi dan bermultiplikasi sampai subkultur ke-9. Yang berikut daya regenerasi tunas tebu yang di subkultur dan ditanam pada media regenerasi yang mampu membentuk tunas yang baru tanpa diikuti pembentukan akar dan kalus. Yang berikut kesimpulan dari penelitian tersebut adalah interaksi antara genotip dan jenis eksplan tidak terpengaruh nyata kecuali terhadap daya regenerasi tunas pada subkultur ke-6. Tinggi tunas yang dihasilkan masih memenuhi standar untuk pembentukan plantlet. Yang berikut adalah induksi kalus optimasi regenerasi 4 varietas padi melalui kultur in vitro.
Pengertian: padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk dunia, terutama di Asia. Bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah bahannya itu benih padi subspesies indica yaitu ciberang. Metode penelitian dilakukan di laboratorium kultur jaringan biologi sel dan jaringan. Yang berikut hasil dan pembahasan, yaitu hasil analisis statistik menunjukkan bahwa dengan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus dan diameter kalus, sedangkan interaksinya tidak berbeda nyata. Sekian dan terima kasih. Baik, inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.